Hai semua, perkenalkan saya Raka Reza Purnama, saya Saryanto, yang akan menyampaikan materi ketimpangan distribusi pendapatan. Apa itu ketimpangan distribusi pendapatan? Ketimpangan distribusi pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang terjadi antara masyarakat atau daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal. Semakin besar jurang pendapatan, maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan. Lalu apa masalahnya? Masalah utama dalam distribusi pendapatan adalah terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini bisa terjadi akibat perbedaan produktivitas yang dimiliki oleh setiap individu, di mana satu individu, kelompok mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu kelompok lain. Sehingga ketimpangan distribusi pendapatan tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga terjadi di beberapa negara di dunia. Ada beberapa cara pengukuran ketimpangan distribusi, di antaranya. Yang pertama, kurva Lorenz. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerima pendapatan dengan persentase pendapatan total yang benar-benar diterima selama, misalnya 1 tahun. Jumlah penerima pendapatan, populasi, dinyatakan pada sumbu horizontal. Sedangkan pendapatan total yang diterima dinyatakan oleh sumbu vertikal. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, yang merupakan garis pemerataan sempurna, maka semakin timpang atau tidak merata distribusi pendapatannya. Yang kedua, terdapat Gini rasio. Indeks Gini juga dapat menunjukkan ketidaksetaraan melalui alat analisis rasio seperti pendapatan per kapita dan produk domestik bruto. Indeks Gini dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk di berbagai sektor dan negara. Indeks Gini dapat menunjukkan perubahan distribusi pendapatan dalam suatu negara selama periode waktu tertentu, sehingga mampu menunjukkan peningkatan atau penurunan dari ketimpangan pendapatan di suatu negara tersebut. Contoh masalah perdistribusian pada Maret 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini ratio adalah sebesar 0,381. Angka ini meningkat 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini ratio September 2019 yang sebesar 0,380 dan menurun 0,001 poin dibandingkan dengan Gini ratio Maret 2019 yang sebesar 0,382. Gini ratio di daerah perkotaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,393. Naik dibanding Gini ratio September 2019 yang sebesar 0,391 dan Gini ratio Maret 2019 yang sebesar 0,392. Gini ratio di daerah perdesaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,317, naik dibanding Gini ratio September 2019 yang sebesar 0,315 dan tidak berubah dibanding Gini ratio Maret 2019 yang sebesar 0,317. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40% terbawah adalah sebesar 17,73%. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2020 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 16,93% yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,62% yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah. Dapat dilihat di sini diketahui perkembangan Gini rasio pada Maret 2013 hingga Maret 2020 yang diketahui pada gambar tersebut. Pada periode Maret 2013 hingga September 2014 mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadinya perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia, namun, akibat adanya pandemi nilai Gini rasio kembali mengalami kenaikan. Berdasarkan tempat tinggal Gini rasio di perkotaan sebesar 0,393 yang menunjukkan adanya kenaikan, di pedesaan tidak mengalami perubahan yaitu 0,317 pada Maret 2019 hingga 2020. Lalu cara yang ketiga adalah produk domestik regional bruto. Produk domestik bruto adalah nilai dari akhir keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam suatu negara, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara lain yang tinggal di negara tersebut. Pada perhitungan PDRB dapat menggunakan dua harga, yaitu PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan, yang dimana PDRB harga berlaku merupakan nilai suatu barang dan jasa yang dihitung atas dasar harga yang berlaku pada tahun tersebut. Dan PDRB harga konstan adalah nilai suatu barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun acuan atau tahun dasar. Selanjutnya, hal apa saja yang menyebabkan ketimpangan pendapatan? Penyebabnya adalah inflasi, pembangunan tidak merata, tingginya tingkat kemiskinan, investasi padat modal, kebijakan industri substitusi impor, perdagangan dengan negara maju, kerusakan industri kerajinan rakyat, distribusi lahan yang tidak merata. Terdapat dua dampak dari ketimpangan, yaitu positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya. Dan untuk dampak negatifnya yaitu mengakibatkan kondisi ketika faktor produksi yang tersedia tidak digunakan sesuai kapasitasnya, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil.
Selanjutnya solusi untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan yaitu pendidikan yang berkualitas, pembangunan infrastruktur, sistem perpajakan yang progresif, penetapan pajak kekayaan, pembangunan UMKM, kebijakan fiskal, program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Thanks for watching.